Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini kita mau mengedukasi di mana terkait hasil bolang saya, teman-teman ya. Beberapa hari kemarin nih hasil bolang saya nih yang kemarin sempat kita live ya, hasil bolang kita ini namanya bambu junjung derajat yin yang, teman-teman ya. Nah ini salah satu, ini masih hijau terus ya teman-teman ya, masih hijau. Nah ini, dan ini yang kemarin juga ya nih, junjung derajat plus bulu perindu. Wah, ini hasil bolang kita ya kemarin. Selain dari jenis bambu unik, kemarin juga sempat saya mendapatkan beberapa benda-benda pusaka alam yang berbentuk perwujudan pertapaan Eyang Semar dan gambar abstrak dari jenis batu natural Eyang Semar ya. Ini yang kemarin saya dapatkan juga ya, dan ini pusaka-pusaka alam juga ada di belakang saya ini teman-teman tuh. Nah itu ya, dan nanti kita akan coba mengedukasi juga terkait pembolangan saya kemarin sore ya, yang sempat celana saya sobek. Kemarin waktu bolang celana saya sobek, saya hanya mendapatkan dua pusaka alam. Salah satu yang pertama saya dapatkan itu jenisnya bambu ya. Pertama juga ada mustika kemiri ya, mustika kemiri yang saya dapatkan. Nah ini bambunya yang kemarin saya dapatkan ya, ini jenis bambu pamengkang jagat gameng, tapi ini menjadi bambu yang dinamakan pakem gondo mayit. Nah ini gondo mayit ini teman, ini juga masih hijau ya. Ini pakem gondo mayit saya buat tongkat ageman. Nah ini pegangannya kayak gini teman ya, tongkat ageman gondo mayit sebagai tolak balak teman-teman ya. Untuk tolak balak ada manfaat dan faedah yang bisa kita ambil ya. Bambu yang bisa dapat 300 T selama 6-5 tahun. Aduh, ini bambu apaan ini, mahal bener itu, sampai 300 triliun. Wah. Ya, jadi kalau sampai kalau bambu yang nilainya sampai triliun itu hanya sebatas untuk menaikkan rating saja, teman-teman ya. Tapi di sini saya akan mengedukasi terkait hasil pembolangan saya, teman-teman ya, ketika saya membolang di alam. Dan semalam kami sempat melakukan live ya, live di mana kegiatan semalam itu adalah adanya sebuah keramaian di mana salah satu warga semalam itu mempunyai keilmuan, atau yang sering menjadi viral itu tentang babi ngepet. Nah itu semalam ya. Tapi alhamdulillah semalam bisa kita selesaikan ya. Ya bukan sebuah sinetron teman-teman. Kemarin mengatakan ini sebuah sinetron atau jualan. Bukan, itu hanya ketika ada suatu hal-hal sedemikian itu untuk meramaikan suasana. Bentuknya untuk meramaikan suasana, memberikan edukasi. Dan alhamdulillah semalam bisa diselesaikan secara kekeluargaan juga ya. Karena ini menjadi keramaian sekali di daerah Gunung Tugel. Nah seperti itu teman-teman. Nah pada malam hari kemarin sebetulnya saya sempat mengadakan pembolangan juga, tapi hanya sesaat teman-teman. Tapi saya kembali lagi ke lokasi karena waktu cukup malam ya. Nah ini jenis-jenis bambu yang kemarin saya dapatkan Kang Mas ya.
Nah ini nih. Bisa dimaharkan kawan? Insya Allah bisa Kang Mas ya. Nah, insya Allah bisa. Ini hasil bolang saya yang kemarin saya dapatkan. Pakem dari Gondomayit. Ini juga ada Junjung Derajat plus Yin Yang. Dan di sini nih ada tersimpan bulu perindu gitu ya. Kang Fidan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Kang Aris, Bagus Sajiwo, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Kang Aris. Mantap, ini saudara kita sudah banyak yang hadir. Ini teman-teman, ini ada beberapa menarik ya. Kemarin sempat menyampaikan ke saya melalui WhatsApp, WA dan lain. Kang, kemarin ketika memberikan bambu cakra jagat kepada Bapak Haji Ganjar itu sebetulnya tujuan dan arah Kang Arianto Petruk itu apa? Kemarin sempat menanyakan itu. Nah ini akan sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Jadi terkait masalah pemberian bambu kepada pejabat-pejabat tinggi ya, khususnya karena ini adanya ikatan jalinan tali silaturahmi yang coba saya bangun seperti itu ya. Terima kasih Mbak Wiwin. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada niat untuk hal-hal yang lain-lain, tapi adanya jalinan tali silaturahmi itu seperti itu. Nah itu dulu pernah saya berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, karena pada waktu itu ada ikatan jalinan yang terasa, sehingga saya memberikan bambu petuk pamengkang jagat, di mana bambu petuk pamengkang jagat itu simbolik sebagai pemangku kekuasaan, dan itu terterap sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang saat ini pun masih menjadi keramaian dan menjadi perbincangan. Nah, di situ ada suatu perbedaan, di mana suatu perbedaan yang saya rasakan yaitu lepasnya pengendalian diri kepada Bapak Presiden Jokowi, akhirnya menjadi keramaian dan kegaduhan di Indonesia. Nah, pada saat itu saya sering viral itu di dunia perpolitikan. Di dunia perpolitikan itu kalau saya upload fiktif atau kejadian-kejadian ketika saya dengan salah satu pejabat-pejabat tinggi itu menjadi keramaian, bahkan bisa nyampe 3 juta sampai 5 juta penonton, itu sering viral. Tapi di balik keviralan itu sebatas hanya untuk memberikan jalinan tali silaturahmi saya, tidak menuju ke arah mana-mana, dan itu untuk bangsa dan negara Indonesia yang coba saya berikan dari suatu keunikan dari faedah tentang bambu-bambu ya, karena ini ada manfaat energi khusus yang bisa dimanfaatkan seperti itu teman-teman. Nah yang kedua itu saya mengamati pada waktu itu adanya perbedaan antara Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Haji Ganjar pada waktu itu, sehingga ini sangat menjadikan kegaduhan yang saya rasakan di dalam naluri kebatinan saya. Akhirnya saya menerapkan beberapa energi alam yang coba untuk menyeimbangkan, dan itu terjadi prosesnya cukup lama teman-teman, sampai 5 tahun ya, 5 tahun ini. Dan di situ saya harus mencari bambu yang namanya pamengkang jagat plus cakra jagat, itu untuk keseimbangan karena adanya perbedaan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Haji Ganjar, yang saat itu saya mengelola sesuatu hal yang berbeda. Akhirnya saya harus mencari bambu cakra jagat, di mana bambu cakra jagat itu bambu yang lubangnya 3 sini ya teman-teman. Nah kalau ini kan bambu lubangnya 1, saya harus mencari bambu cakra jagat. Jadi lubangnya itu 3 ya, 3. Jadi 1 tabung ada 3 lubang, dan ini menjadi kesulitan, menjadi kerepotan juga, karena harus mencari di alam suatu keaslian pertumbuhan bambu itu. Untuk apa? Untuk menseimbangkan sebetulnya, karena ada perbedaan yang menjadi keramaian dan saat ini masih terterap, sehingga saya harus mencari itu ya. Akhirnya saya coba mencari, dapat yang pertama ternyata energinya masih belum menjadi keseimbangan, dapat itu cukup lama, dan saya hampir seperti kayak orang gila ya, dalam arti seperti orang gila itu mencari di mana sesuatu yang belum saya ketahui. Itulah yang menjadi kelelahan. Tapi alhamdulillah saya hanya memohon kepada Allah agar sesuatu apa yang saya rasakan di dalam hati untuk mencari sesuatu keunikan bambu cakra jagat itu dapat lagi yang kedua teman-teman. Ternyata dapat yang kedua pada waktu itu
energi keseimbangan yang harus saya terapkan kepada Bapak Haji Ganjar ini masih lemah, teman-teman. Ya, masih lemah. Akhirnya saya ya sudahlah. Akhirnya saya coba bolang dan beberapa kali bolang mencari keunikan alam, mencari bambu cakra jagat yang bambunya itu dalam satu lubang ada 3 lubang, dan akhirnya saya juga mendapatkan itu. 3 kali saya mendapatkan bambu cakra jagat. Bambu cakra jagat itu fungsi dan faedahnya adalah membuang energi yang negatif, mengganti atau memasukkan energi yang positif. Itulah yang punya energi pada saat ini, tahun ini, teman-teman. Sehingga ketika itu saya mendapatkan itu, dan alhamdulillah saya bisa memberikan bambu cakra jagat kepada Bapak Haji Ganjar. Kenapa bambu cakra jagat, Pamengkang Jagat plus cakra jagat harus ada pada Bapak Haji Ganjar? Karena ada sesuatu perbedaan antara Pak Haji Ganjar dan Pak Jokowi presiden kita. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat luar biasa di dalam konteks sesuatu pemangku kekuasaan. Akhirnya penerapan ini sampai saat ini masih terjadi, ya, sampai saat ini masih terjadi antara Pak Ganjar. Disinilah ya keseimbangan itu saya lakukan untuk Pak Haji Ganjar agar tidak menjadi sesuatu perpecahan. Jadi nanti dengan sendirinya ya, yang sendirinya akan terjadi seperti ini, teman-teman. Ya, karena energi dari bambu petuk Pamengkang Jagat plus cakra jagat ini adalah untuk keseimbangan, membuang energi yang kotor, mengganti dengan energi yang positif. Ini pertempuran antara pemangku kekuasaan dengan energi yang keseimbangan, yang punya daya juang yang sangat besar. Inilah yang akan sangat menjadi keramaian. Dan saat ini pun kenapa harus ada di Pak Haji Ganjar? Karena saya melihat beliau itu punya suatu nilai di dalam kebatinannya sangat tepat di Bapak Haji Ganjar Pranowo. Dan saat ini menjadi keramaian, teman-teman, ya. Dan insya Allah biarkan mereka perbedaan-perbedaan ini akan terjadi di mana-mana. Tetapi insya Allah ya, saat ini pun PDI Perjuangan sedang diserang. Dan ini kenapa? Nah, mungkin teman-teman baru tahu ya, kenapa keviralan terkait tentang bambu yang saya berikan kepada para pejabat-pejabat tinggi, ranah yang saya pahami itu seperti itu. Dan insya Allah ini akan menjadi baik-baik saja ya. Dan pada saatnya nanti ada beberapa pejabat-pejabat tinggi kita yang akan menjadi titik tengah, dan akhirnya mereka akan jatuh dengan sendirinya. Mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ini pada tahun ini insya Allah ekonomi kita akan tetap membaik. Karena di dalam perjalanan untuk tahun ini sangat luar biasa, teman-teman. Maka tetap pertahankan ya apa yang sudah kita miliki, perjuangkan lebih baik, membuang energi yang negatif ya, atau membuang energi yang kotor yang mengganti dengan energi yang positif atau memasukkan energi yang baru. Ini yang harus dilakukan untuk tahun ini ya. Nggak usah suka berpura-pura atau hanya ingin mencari hal-hal yang berbeda, tetapi di sini tidak memunculkan naluri suatu kepekaan batin yang benar-benar ikhlas lahir dan batinnya. Ini ya, teman-teman. Dan inilah salah satu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Arianto Petuk terkait tentang jenis bambu yang saya hadiahkan kepada Bapak Haji Ganjar ya. Karena ini pertempuran antara dua sosok yang sangat luar biasa ya. Saya hanya bisa memberikan sesuatu hal yang baik. Mudah-mudahan ridho dan rahmatnya Allah ini senantiasa ada pada para pemimpin-pemimpin kita, sehingga kegaduhan-kegaduhan ini nanti mereka sendiri akan menyudahi ya. Karena pada hakikatnya semuanya ini bukan milik kita. Kita akan dikembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegaduhan-kegaduhan yang sangat ini terjadi, mudah-mudahan ya partai-partainya ini juga tetap semangat ya. Seperti itu ya, teman-teman. Tadi tetap semangat. Oke? Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Inilah penerapan di mana bambu cakra jagat yang ada di Bapak Haji Ganjar. Ini sebagai keseimbangan. Jadi saya hanya mengamankan titik di mana keseimbangan energi itu. Seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan.
Dan kali ini kita akan membahas beberapa terkait pembolangan saya. Jadi saya membolang ini hasilnya apa yang ada di alam yang saya dapatkan teman-teman. Ya seperti itu. Jadi mau pusaka, mau mustika, mau batu, mau kayu dan lain-lain ini hasil bolang di alam. Ya seperti itu. Contoh kita akan mengedukasi hasil bolang ini. Ini bambu, namanya bambu junjung derajat plus yin yang. Ini untuk kewibawaan ya. Para pejabat-pejabat bagus penerapannya. Yin yang ini simbol hitam dan putih, sisi baik dan buruk ini tersimpan. Seperti itu. Kalau ini bambu gondomayit, ya. Punya kelanceng putih nggak bos? Insya Allah ada, insya Allah ya kelanceng putih itu ada, karena walaupun saat ini menjadi keramaian ini ya. Bambu kendit gunanya untuk apa Kang Vildan? Kalau bambu kendit ini fungsinya untuk kerezekian. Ada titik kekuatan menanamkan suatu kesabaran di dalam perilaku dan kehidupannya. Karena bambu kendit ini luka alam seperti ini. Ini bambu kendit. Bambu kendit ini adalah luka alam yang membentuk alis sehingga membentuk ros atau rasa ya. Karena demi mempertahankan hidupnya walaupun luka alam seperti ini membentuk ruas alis atau ros atau rasa. Jadi di dalam kehidupan kita teman-teman bila mana sering ini terdapat jatuh bangun ya, terkadang ada yang juga merasa terhina, teraniaya dan selain-lainnya, itu adalah sebagai simbol dimana untuk mempertahankan kekuatan sesungguhnya pada diri kita, bahwa tempaan dalam hidup itu akan selalu kita hadapi atau kita alami, bahkan bisa terjadi sesuatu hal yang di luar batas kemampuan. Tapi di mana tingkat goresan-goresan atau tempaan dalam hidup ini akan membentuk suatu ros. Nah ini ros nih, ros atau rasa. Dia mampu bertahan sehingga membuat bentuk ros alis, sehingga ini seperti ros alis ya, berbalik. Ini yang dinamakan bambu kendit. Ada energi khusus di mana ini bisa dimanfaatkan menjadi bentuk goresan rasa. Ros-ros ini bertemu sehingga menjadi petuk ros. Petuk kendit. Kendit ini sebagai tolak bala. Bisa juga untuk menetralisir energi-energi yang negatif, penarikan kerezekian ya, pengendalian sebuah tingkat di mana suatu kesabaran. Jangan katakan sabar itu ada batasnya ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau bilang sabar itu ada batasnya, itu adalah suatu bahasa atau istilah yang sering diucapkan sehingga menjadi kias kata. Sabar itu ada batasnya. Yang dimaksud sabar ada batasnya adalah ya, dimana ketika teman-teman misalkan dipukul membalas memukul, ya dihina membalas menghina, ya kan? Terus dicaci maki malah makin mencaci maki atau malah menjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa sehingga menjadi kegaduhan. Itulah yang dinamakan berarti kekuatan kesabaran panjenengan itu sebatas itu. Contoh misalkan, kamu kayak monyet. Terus kita bilang, wah kamu bukan kayak monyet lagi, nah ini yang dimaksud sabar, kekuatan kesabaran itu di situ kekuatannya ya. Tapi kalau sabar itu sesungguhnya tidak ada batasannya. Kenapa? Ketika kesabaran itu sesuatu kekuatan yang sangat ilmunya sangat valid ya, ilmu valid karena dukungannya langsung pusat ya. Allah itu ada pada golongan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita ya semua yang menyimak ini termasuk golongan-golongan orang yang sabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, sebatas bambu kendit. Kecil tapi luar biasa teman-teman. Dia mampu menopang hidupnya. Luka alam kayak gini tidak patah ya teman-teman. Coba kalau ini patah ya udah, yang atas akan hilang lah sudah ya, karena suatu pertumbuhan ini diawali dari luka ini. Jadi kalau sampean lemah
di dalam menggapai sesuatu dalam kehidupan, ya lepas dari pengendalian diri. Kalau ini patah ya sudah, atas juga menjadi kematian, hanya tinggal pertumbuhan yang ada di bawah. Jenengan tidak merasa bahwa sesuatu ini akan hilang. Nah ini suatu kendit, daya energinya besar teman-teman nih. Ini kendit satu ruas, ini yang dua ruas nih. Ini kendit dua ruas. Kendit dua ruas lebih punya energi yang berbeda lagi ya, karena tingkat ketahanan dan kekuatannya sangat luar biasa. Jajang Rosi. Terima kasih Kang Wasku, saudaraku. Nah ini kendit yang dua ruas teman-teman. Ya tingkatannya lebih bagus, energinya lebih sempurna. Ya semakin banyak luka alam di ruas ini, dia punya berat beban yang sangat luar biasa. Ya, nah ini silakan dimanfaatkan. Ini cocok nih bagi para pengusaha yang suka jual properti ya, yang suka jual beli emas, ataupun mungkin para pengusaha sarang burung walet ya, atau mungkin yang untuk ASN nih ya, ini untuk kewibawaan tingkatnya ini bisa ya, karena salah satu ini adalah beban-beban yang sudah tertanam di dalam perilaku dan kehidupan kita. Maka jangan pernah meremehkan sekecilnya bambu kendit ya. Wedus kendit aja itu bisa menjadi tolak balak untuk fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu ya. Contoh kayak kemarin kasus yang sangat viral, di mana salah satu kejadian adanya tanah longsor, adanya ini hanya sebatas untuk tolak balak suatu kejadian fenomena alam yang dialihkan dengan sesuatu kambing kendit. Nah kalau di bambu kendit, ini sesuatu kekuatan yang tersimpan di dalam diri kita, diolah menjadi kekuatan besar, sehingga ketika dimunculkan, ini akan menjadikan sesuatu kekuatan besar. Salah satu contoh usaha, bila mana usaha ini menjadi kelemahan, dikarenakan tingkat kesabaran untuk mengelola usaha itu menjadi lemah, sehingga goncanglah dalam pola pikir kita, akhirnya menjadi ruwet. Ruwet, bukannya diruat malah menjadi ruwet. Karena apa? Hati-hati dengan pemikiran, pola-pola pikir kita. Bila mana kita tidak mampu mengendalikan pola pikir kita, usaha yang kita jalani akan hancur karena dari pola pikir kita yang menjadi keruwetan. Maka tingkatkan di mana suatu bambu kendit ini tolak balak yang mengendalikannya apa? Dengan kesabaran. Kesabaran itu akan menyelesaikan semua masalah. Ingat, itu. Kesabaran akan menyelesaikan semua masalah, apapun bentuknya masalah kalian. Hutang banyak, mau hutang apapun itu. Kang Jajang Rosi, wah viral ini Kang Jajang Rosi ini. Terima kasih, berkah selalu untuk Kang Jajang Rosi. Sesuatu apa yang jenengan berikan mudah-mudahan ini menjadikan amal ibadah dan bisa saya kumpul-kumpulkan untuk berbagi untuk sesama. Terima kasih Kang Jajang, sehat selalu, berkah selalu. Kita doakan semuanya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk ya, agar pada kesempatan sore hari ini kajian-kajian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi sebuah tolak ukur untuk kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Sahabat-sahabat Ariyanto Petuk senantiasa dirahmati Allah, diridhoi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya teman-teman ya. Ya seperti ini cara menikmati sesuatu kebahagiaan, menikmati suatu nikmat rasa syukur itu seperti ini ya. Insya Allah rezeki panjenengan akan mengalir deras tanpa batas ya. Dari mana? Terserah. Mau dari depan, belakang, samping, atas, bawah ya. Ini akan menjadikan suatu kenikmatan rezeki. Bahkan kerezekian yang pada saat ini kita dapatkan ini suatu nikmat rasa syukur, subhanallah, merinding. Ya Allah. Bambu kendit nggak terlalu mahal kan, mahalnya ini. Kalau yang satu kayak gini cuma 210.000. 210.000 nih yang seperti ini. Kalau yang dua ruas kayak gini cuma 330.000.
Saya masih ada dua ruas. Kalau yang satu lingkaran, alhamdulillah kemarin sempat kita bolang, ada beberapa yang saya dapatkan. Dan kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman ya ada yang memang ada kecocokan, ada ketertarikan, nggak usah malu-malu ya. Malu-malu, engkau malu-malu, najalio nakato malu-malu, kepengin dapat tapi malu karena ini dibilang jimat. Ini bukan jimat, teman-teman. Ada yang kepengin tapi malu-malu. Saya tahu ya ada pejabat tinggi. Aku sebetulnya tertarik nih sama Kang Arianto Petuk, sama bambunya Kang Arianto Petuk, tapi malu-malu. Ini bukan jimat, ini ageman, ini wasilah, teman-teman ya. Ini ageman, ini wasilah. Adanya sebuah kekuatan energi dari alam, karena ini pertumbuhan dari alam. Jadi sekecil apapun kekuatan alam, teman-teman sangat susah untuk mengendalikannya. Salah satu contoh angin. Mampukah ketika angin mempunyai kekuatan memunculkan sesuatu energi yang dikeluarkan, kita lari bisa, teman-teman ya. Lihat angin yang lari udah ya, bisa membuat di daerah sekitar itu porak-poranda seperti jadi seperti itu. Nggak usah malu-malu. Kalau yang malu-malu saya doain mudah-mudahan teman-teman yang merasa malu ini sebagai amal ibadah, karena malu itu juga termasuk suatu yang harus diberikan juga ya, karena malu itu juga sebagian daripada iman. Wajar, karena kalau kita nggak malu ya nanti ya repot juga ya, wajar. Tapi insya Allah dengan kemaluan teman-teman atau keluguan teman-teman ini sebagai menjadi daya tarik tersendiri ya. Asik deh, saya WA siap. Ini ada beberapa nih, nanti saya sepilkan yang istilahnya ini bisa ini akan saya rapikan juga nih. Ini belum saya rapikan semenjak saya dapat di Kali ini. Ya, ada beberapa bambu kendil. Ini boleh simpan di warung, di tempat usaha, boleh ya. Jadikan aja ini wasilah. Sudah doanya nggak usah ribet-ribet, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala sesuatu apa yang Engkau telah ciptakan, hamba menginginkan bahwa apa yang telah kau ciptakan ini sebagai daya tarik. Daya tarik apa? Untuk kerezekian. Sudah, Al-Fatihah gitu aja. Ya, nggak usah yang... Jadi kita dalam menggali sesuatu itu tidak usah terlalu berlebihan ya. Karena Allah ini tahu apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita perbuat gitu ya. Karena pada hakikatnya kita ini sudah dijalankan oleh Allah. Tinggal kita mau mengelola saja ya. Tinggal mau mengelola, nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi-tinggi, takutnya kita tidak bisa menampung dengan pemahaman-pemahaman yang kita tidak bisa memahami. Oleng nanti. Oleng. Banyak orang yang oleng dikarenakan terlalu ingin mengetahui lebih dalam di batas kemampuan kita. Ya jangan. Jangan. Saya aja hanya sebatas kemampuan ketika saya mengkaji, dan saya selalu membawa nama suatu kebesaran Allah. Kenapa? Ngaji itu, ngaji ya. Ini ngaji itu memuji sesuatu kebesaran Allah. Jadi apa yang telah Allah ciptakan, bila mana manusia mau mengkaji ini, Allah itu sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya yang mau mengaji sesuatu kebesarannya. Ya, kalau dibilang, oh kowe waras gitu. Kowe waras, ternyata ya masih bisa mengagumi sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Kowe waras ya. Ya Allah, seperti ini ya Allah. Wah, Allah itu sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya ketika mau mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, apapun itu di dunia ini. Itu kayak gitu, teman-teman ya. Jadi nggak usah yang jadi kalau yang suka ambil, jangan malu-malu. Engkau malu-malu. Jadi seperti itu ya. Itu namanya ada daya tarik ya. Ya Allah, beri aku 271 triliun. Nanti insya Allah tak bagikan kafir miskin, janda, dan semua masyarakat Indonesia. Barokallah. Insya Allah bila mana ini suatu hal baik, sesuatu hal yang disampaikan insya Allah
panjenengan orang yang dimuliakan. Amin amin ya robbal alamin. Abdul Muiz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maftana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabal. Allahumma yasiri amri, Allahumma amini, Allahumma fa'bini syarahu. Salamun qaulamun mirabbi rahim wa amtajul yaumal ayyuhal muslimun. Walamma alqaqala ala Musa majidum bihizir. Innallaha sayubtilu, innallaha ala yuslihul amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal muslimun. Walamma alqaqala ala Musa majidum bihizir. Innallaha sayubtilu, innallaha ala yuslihul amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya teman-teman, kita saling mendoakan ya. Insya Allah kekuatan yang sesungguhnya itu adalah dari doa. Dan bila mana doa itu tertanam secara lahir dan batin, insya Allah kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, sudah kita kaji bambu kendit ya. Jangan malu-malu, nanti kita kaji lagi nih. Ini akan saya kaji beberapa benda-benda terkait pusaka alam ya. Pusaka alam yang saya dapatkan nih ya. Pusaka alam. Pengen tahu nggak pusaka alam yang sudah saya dapatkan? Kita mengedukasi ya, edukasi. Karena hasil bolang ini cukup menarik saya. Kita pakai kamera depan kali ini. Pakai kamera depan sambil ngopi dong teman-teman, sambil dibantu tap-tap layar. Kalau yang punya paus itu mari paus. Yuk kita naikkan lagi rating penonton kita. Kita akan kaji tentang pusaka alam yang saya dapatkan kemarin terkait tentang Eyang Semar. Nah ini Eyang Semar nih. Ini Eyang Semar teman-teman. Ini pusaka-pusaka terkait Eyang Semar. Ini adalah pusaka-pusaka alam yang saya dapatkan. Ya teman-teman, izin saya menyampaikan bukan untuk memamerkan sesuatu apa yang saya dapatkan, karena ini hanya sebatas untuk mengedukasi apa yang ada. Bila mana ada sesuatu hal-hal yang kurang berkenan atau dalam saya menyampaikan, saya secara pribadi mohon maaf. Kita tingkatkan lagi para penonton kita ya. Ayo teman-teman, ini Eyang Semar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sui jos gandos konyos-konyos belegedos. Icikiwir. Ini Kang Mas, ini hasil bolang kemarin. Ketika saya bolang di salah satu sungai, ini kemiri ya, ini kemiri. Yuk kita tingkatkan lagi para penonton kita teman-teman untuk bisa menjadi 1000 penonton. Ayo 1000 kan penonton kita, gas lagi ya. Yo semakin kita mengedukasi terkait hasil bolang saya. Ini mustika kemiri yang saya dapatkan di tepi sungai Beber. Ini real asli secara alam yang saya dapatkan. Tidak ini pusaka pertapaan Eyang Semar ya. Diwarisin purun Mbah, purun. Nah ini pusaka pertapaan Eyang Semar ya. Ini kalau terkena sinar ini akan menjadi warna merah
yang sangat luar biasa. Ada bias cahaya ya yang bisa dipantulkan ketika terkena sinar, dan ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Nah, oke, ini pertapaannya teman-teman. Dan salah satu kemarin juga ini hasil bolang yang saya dapatkan. Ini adalah salah satu bentuk dari pertapaan Eyang Semar dan Eyang Semar. Ini asli dari alam, tanpa tanpa dibuat atau goresan, tapi ini secara real asli dari alam, bentuknya sudah seperti ini. Dan bila ini Eyang Semar naik awan teman-teman ya, Eyang Semar naik awan, ini prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ini batunya teman-teman. Ini batu jenis yang saya dapatkan seperti ini. Ini natural ya teman-teman, natural alam sekali ini. Dan ini ketika saya kuak secara terkait tentang hasil mediumisasi, itu ada sesuatu energi yang sangat luar biasa yang bisa teman-teman miliki. Natural alam, betul-betul natural alam ya teman-teman. Mahar, monggo Kang Mas, silakan di DM WA. Kemarin ada beberapa penawaran yang sangat fantastik menurut saya. Mohon maaf bila mana ada penawaran yang saat ini belum menjadi proses ikatan tali silaturahmi. Saya secara pribadi mohon maaf ya teman-teman, bukan, tapi saya sangat menghargai hasil dari penawaran panjenengan ya. Banyak terima kasih ya. Nah ini prosesnya teman-teman ya. Nah ini Senopati Laut Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo. Masih Romo, kita masih aktif bolang. Bahkan bolang kita terkadang dapatnya ada pusaka-pusaka alam. Ini kemarin bolang di Selok Romo ya, waktu Romo kemarin di Gua Pangku aja nih. Nah, kapan bolang ke Demak? Nunggu wangsit. Nunggu wangsit Romo. Nah ini ada salah satu keunikan teman-teman. Ini insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Tak izinkan berdirikan ya. Mudah-mudahan masih bisa berdiri. Bismillah. Bentar ya teman-teman, ini bismillah. Karena ini harus nunggu ketenangan. Nih kita, Mas, ayo bikinin kopi lah Mas. Mama lah. Mana kopinya sini? Oh iya. Ini yang Semar mau ngopi dulu, jadi biar berdiri nih kayaknya nih. Ini kita tempat dulu lah. Oh, yang semuanya lagi jalan-jalan apa ya?
Eyang Semarnya. Nah ini teman-teman ya, alhamdulillah bisa berdiri. Wangsit jangan ditunggu-tunggu tapi disambut. Oke, siap. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ya, ini bisa berdiri teman-teman tuh. Ya nih, dan kemarin sempat menjadi keramaian, katanya kalau bisa berdiri terbalik itu mau dimahar 100 juta. Kemarin ada yang challenge kayak gitu ya, yang bisa mendirikan Eyang Semar berdiri kayak gini. Ini kan susah teman-teman tuh. Itu kan bukan karena tapak ya, tapi itu kan lancip. Nah ini harus saya berdirikan secara lancip. Kemarin ada yang mau memaharin 100 juta. Nah ini ya teman-teman. Oke, nanti kalau pengen berdiri terbalik nanti ya teman-teman, nunggu ini dulu, nunggu apa? Nunggu energi khusus. Nah itu teman-teman. Jadi ini hasil bolang yang saya dapatkan di salah satu gua Gunung Selok, di mana ada salah satu pertapaan yang saya dapatkan. Cuma waktu saya bolang ini memang tidak semuanya hasil bolang saya itu ketika saya live ya. Selalu ada juga yang saatnya saya belum live saya mendapatkan benda-benda pusaka kayak gini ya. Seperti itu. Sepil bambu yang berdiri yang mana kan? Yang berdiri ini. Oh, ini namanya bambu petuk Jalu Puncak. Nah, bambu petuk Jalu Puncak. Ya. Petuk Jalu Puncak, rantingnya ranting gendong. Jadi ibu mata ranting utama menggendong yang ada di atas. Ini Jalu Puncak, petuk Jalu Puncak. Jadi mata ranting di sini buta, nggak ada mata rantingnya. Seperti itu. Ini sebagai senjata untuk melengkapi bahwa hal-hal keburukan itu bisa kita jauhkan. Nah, ini petuk. Ini asli dari alam. Jadi ini dibawa alis, ya, dibawa alis. Di sini ruasnya buta. Nih. Mahar, boleh Kang, silakan. Mahar nanti tinggal di profil saya ya, di WA ya, di WA. Di profil saya ada nomor kontak WA saya. Silakan kalau memang ada ketertarikan. Nah, ini hasil bolang. Terus ada beberapa pusaka alam lagi ini teman-teman ya. Ini saya dapat di salah satu sungai, di mana ada salah satu pertempuran sungai ya, pertempuran sungai antara Kali Kalibagor dengan Kali Serayu ya. Seni alam, sebagai seni alam ataupun pusaka-pusaka alam yang bisa teman-teman. Nah ini natural alam teman-teman, asli dari alam, natural ya, natural alam. Jadi proses mendapatkannya dari alam. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini batunya juga natural alam. Ini ada di dalam batu teman-teman. Jadi mustika ini ada di dalam batu ya. Nih. Nah ini di lubang. Coba ambilin senter mas ini mah. Senter. Nah ini batunya ada di dalam. Ini natural alam teman-teman ya. Jadi saya menemukan waktu mendapatkan benda pusaka alam ini seperti ini di dalam batu ini teman-teman tuh, pusaka alamnya ada di dalam. Ini satu pasang. Namanya Mustika Olor Mata Dewa. Ya. Nah, jadi pusaka-pusaka alam ya seperti ini. Dan ini punya energi khusus. Keluarin abang bendanya
insya Allah. Bentar ya teman-teman, ini sebelum saya keluarin. Aduh, malah kenapa anjing? Sini. Nih teman-teman, kita cek dulu tuh. Bisa nggak ya kita? Nah. Kita keluarin ya. Kita keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman. Ini natural alam teman-teman, namanya mustika olor mata dewa, mustika olor mata dewa. Ini untuk para pejabat-pejabat tinggi nih, para pengusaha nih cocok, karena ini dulu juga pernah diagem oleh salah satu bupati yang dulu, tapi saat ini sudah almarhum beliau. Ya, pernah diagem oleh para pejabat tinggi pada masa zaman dahulu. Jadi pusakanya ini bukan buat pusaka biasa teman-teman ya. Pusaka yang memang terwujud dari natural alam yang saya dapatkan ini. Ini satu pasang. Dan mungkin teman-teman baru melihat pusaka-pusaka alam yang bentuk seperti ini, dan ini juga termasuk pusaka alam yang saya dapatkan. Ini jenisnya cukup menarik perhatian saya ya. Nah, ini oke ya, saya taruh sini teman-teman. Namanya pembolang teman-teman. Jadi namanya pembolang ya. Dapat ya, alhamdulillah. Nggak dapat ya, kita nikmati saja. Karena bolang ini kan kita bergelut di alam, mencari sesuatu hal juga di alam. Ini juga ada nih kijing bungkem. Ini dapat di dalam batu. Ya, tersimpan di dalam batu. Ini masih belum saya rapikan ya. Ini kijing bungkem. Ini ada di dalam batu. Nah, itu teman-teman ya, pusaka-pusaka alam yang seperti kerang ya, Kang. Oh, jenisnya ini apa ya? Saya sendiri kurang paham kalau jenis batunya atau bentuknya seperti apa. Ya, karena posisi ini tersimpan di dalam batu ini, teman-teman, di dalam batu. Kita cek di dalam batu nih. Ini batunya nih. Batunya cukup lebar, teman-teman. Tuh. Batunya aja seperti gua. Nah, mungkin nempel tadinya di sana tuh. Ya, tersimpan di dalam batu ini tadinya. Batunya aja seperti gua, teman-teman. Ya, dalam kehidupan di dunia kita ya mungkin ya rumahnya sangat istimewa. Dibuat batu cincin bisa nggak, Kang? Jangan, Kang. Jadi gini ya, mohon maaf ya, bukan saya nggak mau jenengan mau membuat cincin atau apa gitu ya.
Yang dimaksud kalau misalkan mau dibuat cincin itu jangan dirubah bentuknya ya. Kenapa? Karena natural alam ini lebih mempunyai daya tarik tersendiri. Contoh saya sebagai yang menemukan gitu ya, itu daya tariknya luar biasa Kang. Jadi kalau misal kamu dibuat cincin boleh saja, tapi ingat jangan merubah suatu bentuk yang sudah ada. Gini, contoh misalkan ditemukan seperti ini gitu ya, ditemukan seperti ini, ya sudah dibuatkan dengan, misalkan mau dengan ring perak, silakan buat dengan ring perak seindah mungkin, sebagus mungkin dibuatkan. Terus batu ini disimpan, jangan dibuang karena ini wadahnya, ya. Jadi ini rumah, kalau ini rumahnya, mau kemanapun pasti jenengan akan balik ke rumah itu. Terkecuali ada beberapa rumah yang jenengan miliki, pasti jenengan akan bertempat tinggal pada rumah-rumah itu. Gitu. Gak apa-apa Kang, gak apa-apa ya. Nah ini, kalau misal kamu dibuat cincin boleh, gak apa-apa. Buat pakai ring perak atau dibuat sekemas mungkin ya. Gitu, karena ini natural dari alam saya dapatkan seperti ini Kang Mas. Jadi tidak usah merubah bentuk yang lainnya lagi. Saya khawatirnya gini, sesuatu natural yang dari alam, adanya suatu perubahan dari diri kita, inilah yang menjadi kerepotan pusaka-pusaka alam ini ya. Terkecuali membuatkan wadah gitu ya, untuk menjadikan ageman, silakan, nggak apa-apa, silakan gitu. Cuma yang kita khawatirkan itu terus dibuat cincin digosok lagi, waduh ya nggak, jangan lah ya. Tuh, sekali lagi nih nih teman-teman, nih kita dekatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kena sinar luar biasa teman-teman ya. Ini mengunci energi-energi alam juga ya, menembus sesuatu hal-hal yang bisa kita pahami. Kalangan spiritual insya Allah lebih paham untuk penggunaan ini. Orang yang awam pun ya sama aja ya, punya daya tarik tersendiri teman-teman, karena ini ada energi yang bisa diambil secara dari lahir ataupun batin. Nah ini hasil bolang tuh. Nih. Ini mustika olor ya. Kemarin sempat, kalau yang mengikuti apa, yang mengikuti histori saya atau status saya ya. Nah ini berapa maharnya? Waduh, kalau untuk benda-benda pusaka seperti ini monggo Kang Mas ya, boleh. Saya hanya sebagai pembolang ya, yang bisa, alhamdulillah ya, bukan yang bisa lah, karena mungkin hobi saya sebagai pembolang ya. Apa kegunaannya? Mengunci sesuatu energi-energi di dalam diri kita ya. Terus untuk bisa juga lah, saya kemarin coba menggunakan energi alam dari mustika-mustika ini ya. Nanti teman-teman silakanlah dikaji sendiri ya. Terkadang saya kalau menyampaikan manfaatnya takutnya dalam penggunaan di saudaraku ini berbeda, karena terkadang penyelarasan pada diri manusia ini selalu berbeda. Contoh saya bilang, Kang, misalkan saya punya motor Yamaha RX King gitu ya. Apa fungsinya? Ini bisa mengalahkan kendaraan yang lain dengan kekuatan segini. Ternyata ketika dipakai sama Kang Mas hanya sebagai pajangan, naik motornya pun lebih gagah lagi daripada saya gitu ya. Terkadang pengelolaan manfaat itu berbeda sih Kang Mas. Ya, berbeda pada sang pemilik atau pengguna gitu loh. Jadi setiap pusaka-pusaka alam ini akan berpengaruh kepada sang pemilik dari karakter dan wataknya ya. Seperti itu. Berapa semarnya Mas? Kalau semar berapa ya? Kemarin ada yang nawar harga cukup fantastik. Saya bingung kalau untuk hasil-hasil seperti ini Kang. Ya jujur kalau pusaka ini dua dari pusaka-pusaka alam ini ya,
ini ada nilai yang memang berbeda Kang Mas. Ya semuanya mungkin teman-teman semakin teman-teman merasakan daya tarik tersendiri ya monggo lah ya. Itu saya takutnya gini Kang, ini privasi buat teman-teman ya ketika penyebutan mahar di salah satu di sini. Karena privasinya siapa tahu teman-teman ini dengan nilai mahar yang begitu besar atau nilai nominal secukupnya atau dengan keikhlasannya gitu ya. Ini menjadi privasi ya. Privasi untuk apa? Untuk panjenengan sebetulnya ya. Kalau di saya ingin menyebutkan sekian juta gitu kan, sekian juta, takutnya ini menjadi privasi bagi kepribadian panjenengan Kang Mas ya. Jujur kayak gitu loh, karena banyak para pejabat juga yang mengatakan, Kang saya ambil ya Kang, ya. Terkadang saya dikasih mahar sekian gitu loh. Dan itu sebagai privasi untuk sang pemahar. Ya, karena ada daya terikatan tersendiri bagi mereka. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, bukan saya nggak mau menyebut sesuatu mahar yang di sini ya. Ini etika yang coba saya pakai untuk teman-teman, etika panjenengan ya. Sebagai apa? Hal-hal yang saya sampaikan ini proses sesuatu yang saya dapatkan dari alam ya. Jadi kalau ada nilai nominal, takutnya nilai kesakralan dari sebuah benda itu hilang karena adanya nilai nominal gitu Kang Mas. Paham ya? Seperti itu Kang Mas. Jadi bukan apa-apa, bukan ya. Bukan apa-apa. Bukan masalah saya nggak mau menyebut mahar. Ini seperti itu Kang. Jadi ada etika yang harus saya pakai. Harus ada etika. Silakanlah kalau misalkan di kontak WA gitu ya. Kang maharnya berapa? Kang maharnya berapa? Kalau di kontak WA ini akan lebih terasa ya. Jadi takutnya ini privasi. Kemarin saya diomelin. Diomelin sama guru saya. Jadi kemarin saya sempat diomelin sama guru-guru saya. Kang, Mas Arianto sing gagah, J Guromo gitu loh. Tolong bila mana ada sesuatu benda-benda pusaka yang dari alam untuk mengantisipasi nilai kesakralan dari sebuah benda itu yang didapatkan bukan karena sebatas nilai nominal. Seperti itu privasi yang harus dijaga. Suatu kehormatan. Karena gini, sesuatu benda bila mana suatu pusaka-pusaka alam ini dilihat dari nilai nominalnya, kesakralan itu akan menjadi hilang. Saya domelin, makanya saya kan sering keceplosan ngomong ya. Sampai kemarin ada yang mengatakan, Kang, kok di TikTok kemarin Akang sebut harganya murah gitu kan. Kok kalau di WA harganya mahal gitu kan. Loh, yang mana ini yang saya sebut? Ternyata yang saya sebut ini mengatakan benda yang ini gitu loh. Nah ini sebetulnya gitu kan. Sebetulnya itu saja. Saya menjaga privasi dari kesakralan suatu benda itu. Ya, bukan apa-apa. Ya, saya ikhlas gitu loh. Seberapapun mahar yang panjenengan berikan saya ikhlas, gitu ya, ikhlas karena saya hanya sebatas membolang, ya, mencari sesuatu yang ada di alam seperti itu. Kemarin saya domelin bener, domelin apa guru saya, ya. Kesakralan itu akan hilang karena adanya nilai nominal yang dikeluarkan, Kang. Ya, karena ini pusaka-pusaka alam yang memang ada ketika ini ada di alam. Terkadang ada sesuatu tuah khusus yang bisa didapatkan oleh panjenengan. Ada tuah khusus yang bisa didapatkan oleh panjenengan. Ya, saya sendiri pun merasakan hal itu nih. Saya merinding dengan kekuatan. Karena apa? Saya menghargai, coba memberikan adab sesuatu keilmuannya. Jadi karena kalau segala sesuatu dinilai dari nilai nominal, wah hancur Kang. Hancur dunia persilatan dari benda-benda pusaka ini. Maka wajarlah ketika menyebut contoh nih, cari mustika merah delima, harganya miliaran, itu kan menjadi perebutan. Seolah-olah benda itu sakral sekali dan dicari. Wah, berebut. Kesana akhirnya terjadilah tumpang tindih sesuatu benda yang dibuat oleh manusia itu sendiri karena adanya nilai nominal yang digaungkan. Inilah yang menjadi faktor di mana budaya kita hancur kan ada nilai nominal. Nilai nominal itu iya bisa kita dapatkan ketika ada etika yang kita lakukan, Kang.
aku ada duit mau 1.000, tapi nyong kepengen benda ini, bisa nggak Kang? Nah kebetulan ikatan tali silaturahmi yang kita jalin, wah ya sudahlah, mudah-mudahan ini lebih bermanfaat dan berkah untuk panjenengan. Diterima mahar itu. Ada juga ya Kang, dengan sendirinya Kang saya ingin memberikan mahar sekian, terus siap. Ini ada di salah satu Gus yang ada di daerah Lampung. Saya bukan bukan membela beliau. Beliau sangat luar biasa. Kang, batu ini saya mahar dengan sekian. Oh, jeh Romo, silakan. Kang, ada nggak sesuatu benda ini saya ambil? Ada kemampuan maharnya sekian. Walaupun besar kecilnya itu disampaikan. Ketika memang itu ada daya ketertarikan, terus saya merasa itu cukup bagi saya berikan. Jadi seperti itu teman. Jadi nanti ini privasi panjenengan. Jadi segala keutuhan di dalam benda pusaka ini akan dimiliki oleh panjenengan. Semuanya, dari tuahnya, dari alamnya, bahkan dari sisi hal-hal yang teman-teman miliki, silakan dikaji. Ya, itu seperti itu. Betul-betul, karena kemarin saya domelin. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan hal apa ya, bukan tujuan apa-apa, bukan karena sebuah nilai nominal. Saya hanya sebatas pembolang saja. Ya, saya buka ya lahir batin saya teman-teman. Saya buka semuanya, nggak saya tutup-tutupin. Ya, nggak saya tutup-tutupin. Ya, nggak saya tutup-tutupin. Bener, apa adanya saya. Silakan ya. Hasil apapun yang saya dapatkan ya apa adanya gitu ya. Nggak saya buat-buat gitu. Nanti dikira dibuat-buat ya. Boleh Kang, silakan, insya Allah boleh ya, boleh lah, boleh. Wong jujur ya, mungkin ini suatu rezeki yang saya dapatkan dari sebuah benda-benda pusaka ini ya. Kemarin ada salah satu orang cewek cantik banget, ceweknya cantik, beliau punya keilmuan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai Kang hati-hati dengan dunia ketika dengan benda-benda pusaka yang jenengan miliki. Untuk apa? Bukan karena kejaran duniawi. Dapatkan sesuatu benda-benda ini ketika ada suatu nilai nominal yang didapatkan, jangan lupa amalkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena pusaka ini akan bermanfaat bila mana dari hasil panjenengan juga bisa dimanfaatkan. Jadi ini berkesinambungan Kang. Seperti itu ya. Jadi ini setelah mendapatkan mahar ya, ada kesinambungan. Jangan nanti kalau ini laku akan saya sodakokan, ini jangan seperti itu. Itu namanya nanti sudah menjadi hal yang harus dilakukan, itu nggak boleh. Ya namanya itu nazar. Ya Allah, nazar. Nah, ya jadi benda-benda pusaka ini jangan dinazarkan dulu. Nggak boleh ya teman-teman, kalau saya secara pribadi. Karena apa? Tujuannya ini sudah menduakan dahulu dengan benda itu, jangan dinasarkan ya, biarkan. Kecuali sudah terjadi proses pemaharan, saya mau nasarkan ini sebagian ini saya sedekahkan kepada orang itu baru yang benar. Jadi jangan dinasarkan dulu sebelum terjadi proses pemaharan, karena takutnya apa? Berimbal kepada diri kita. Karena ini nazar itu akan dilakukan ya, coba kalau nggak laku-laku, kan nazar ini masih menjadi hutang yang jenengan harus lakukan. Maka jangan nazarkan dulu benda-benda pusaka, nggak boleh. Itu saya ya. Tapi kalau untuk panjenengan walau alam ya, karena ini pembelajaran dari guru-guru saya, kepekaan batin yang coba saya olah. Karena ketika saya menazarkan sesuatu benda, pada benda itu sesuatu ada halnya yang terterap di dalam suatu yaumul khodam yang terkadang tersimpan, itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda nanti ya, seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, insya Allah kita akan menjalin tali silaturahmi ya, karena saya masih banyak belajar. Karena di sini ini banyak sekali saudara-saudara saya punya pemahaman levelnya tingkat tinggi. Saya mohon maaf, saya mohon maaf nih teman-teman, jujur saya jadi jadi kayak jadi kayak Upin Ipin nih. Jadi malu sih ya. Karena banyak orang-orang yang sangat luar biasa punya pemaham keilmuan yang di luar batas kemampuan saya. Jadi
Saya jadi kayak unyu-unyu nih. Jadi malu saya, mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Kita doakan ya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Bila mana ada sesuatu hal yang baik, kita jalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam golongan yang senantiasa dimuliakan Allah dan senantiasa mendapat ridho dan rahmatnya Allah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. Terima kasih Kang Sigit. Aku harus banyak senyum nih. Aku nervous hari ini. Banyak orang-orang yang punya keilmuan ini hadir di sini. Mohon maaf teman. Aku jadi nervous bener. Banyak saudara saya, banyak orang-orang di luar sana yang menyimak. Saya jadi nervous. Salam hormat saya ya teman-teman. Jalin tali silaturahmi ya. Saya ingin menjalin tali silaturahmi karena ini ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak banyak ngomong dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Salam hormat saya untuk guru-guru besar saya, para saudara, para spiritual, para habaib, para kiai, ya, para bunda-bundaku semua, sahabatku semua yang ada di sini. Salam hormat saya, salam tali silaturahmi, salam lahir dan batin saya, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Sampai keringetan saya, keluar keringet gak tahu-tahunya ini. Benda-benda pusaka ya kadang seperti itu. Kajiannya harus hati-hati dan pelan-pelan. Kopi lah dulu teman-teman, saya mau kopi dulu nih. Saya jadi nervous ini. Astagfirullahaladzim. Kopi dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Kang Jajang, barokah kami, Kang Zaini, Kang Wiro, piye kabare? Waras nyong, nyong waras. Kang Zaini belkedes. Ya Allah ya, utut lah. Apa ngomong bahasa Jawaan baiknya Cilacapan baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Utut dulu. Hari ini rokok saya sampun ramil. Ada saudara yang memberikan, jadi alhamdulillah agak nikmat. Mungkin gara-gara rokoknya. Insya Allah kalau rokok aman lah. Paling peringatan nanti kita alihkan saja, seperti itu. Itu TikTok seperti itu ya, nggak apa-apa insya Allah. Salam hormat saya untuk Bundaku sudah di Ki Ageng Selo. Bunda, kemana ini Bunda nih? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kita mau sepil-sepil pusaka aja. Jangan sepil wajah saya lagi nervous ini. Saya nervous. Banyak sekali saudaraku, sahabatku di sini yang punya kekuatan luar biasa. Gambolang Kang Mas, Ki Ageng Selo Mukti. Insya Allah nanti Bun,
saya Mbolang nanti jam 1. Saya mau ke daerah pantai selatan sedikit sana ya. Cek kodam. Oke, saya cek kodam Kang Zaini nih. Saya akan belajar ngecek kodam ya biar. Kang, siap ya Kang? Nanti saya kasih kode kodamnya nanti biar panjenengan yang mengartikan ya. Kodam Kang Zaini. Kira-kira apa itu? Sosok apa itu? Macan rangopi. Saya sakit gara-gara ini Kang Zaini bisa saya suruh ngecek kodam. Itu kodam panjenengan. Itu kodam malam itu namanya. Kodam malam yang suka berselimut. Capek saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Pada kesempatan siang hari ini ada suatu kebahagiaan, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tolongin Kang, cek kodamku mola. Nyomola wis lah kesel, anggar ngecek-ngecek kodam. Cukup Kang Zaini saja. Nanti kalau kodam panjenengan takutnya ini nanti digunakan pada malam hari karena kodam ini kodam yang sangat luar biasa ya. Saya perhatikan ini. Untuk Kang Putra Pajajaran. Saudaraku. Mau cek kodam. Mau nih saya kasih kodam nih. Ya. Kodamnya nih Kang. Kodam Putra Pajajaran untuk saudaraku. Kodam malam. Kang Putra. Itu tadi kodam panjenengan. Ular koma. Bukan salah, kurang tepat. Aduh, ya Allah ya. Aduh. Aku udah capek ah. Aku cukup 2 orang aja. Aku udah bersiko. Itu kodam yang malam-malam terkadang kalau buka titik jos langsung. Bukan itu. Agak dalam lagi. Kalau malam, ini kodam malam. Udah, aku capek apa? Ada dari Kang Putra Pajajaran. Malas aku kalau cek kodam, capek aku. Nih, sepil aja ini. Aku mau ini dulu, aku mau merokok dulu. Nah ini, sepil pusaka alam saja. Aku capek kalau mau kodam. Kang, nanti kita ke ini yuk. Kapan-kapan aku kepengen ke batu yang viral itu, batu apa namanya Kang Putra Pajajaran? Batu Blener apa ya? Batu apa sih kemarin yang ada di tol itu, tol Cipali? Aku kepengen datang ke sana kok, sama panjenengan. Itu batu apa Kang? Kang Putra Pajajaran. Batu apa sih namanya? Batu Bener apa ya? Batu apa sih yang ada di tol? Batu Bulereng, iya betul. Batu Bulereng. Kapan-kapan kita ke sana ya Kang? Nanti ya saya mau ke Batu Bulereng sama panjenengan nanti ya. Aku dikawal ya. Kita ingin ada sesuatu yang ingin saya ketahui di wilayah sana, di Batu Bulereng ya Kang.
Nanti kita ke sana, Kang. Siapkan kendaraannya. Ya, panjenengan kan punya macan, nah pakai pinjem macannya saya nanti. Biar kita cepat sampai. Daripada lewat jalan tol kita naik macan, Kang. Ya. Kang Hendri Pong, waalaikumsalam. Siap, oke. Nanti saya kontak. Kapan-kapan saya kontak panjenengan. Wih, ini Kang Hendri Pong langsung sudah berbagi. Salam hormat saya untuk keluarga ya, Kang Mas Hendri. Terima kasih. Gimana dengan usaha panjenengan? Makin sukses, Kang? Mudah-mudahan makin sukses dengan usahanya. Terus semangat pokoknya dengan usaha. Nah, ini bulu perindu nih. Ini Putra Pajajaran juga salah satu saudara saya, teman-teman. Ya, bahkan dulu beliau pernah mengkuak sisi lain, bahkan beliau pernah mendapatkan pring petuk ya, yang asli dari alam. Ini Putra Pajajaran dulu. Cuma sayang bambu petuknya malah dibuang, geblek ini orang. Nggak tahu ini. Nanti mau saya cari lagi bersama beliau. Ya, karena seseorang yang pernah memotong bambu petuk, insya Allah pada suatu saat beliau bisa memotong kembali. Ini salah satunya Putra Pajajaran. Ini sahabat saudara saya yang ada di daerah Cirebon, Indramayu ya. Nanti saya tak hadir ke sana. Lama saya nggak jumpa dengan beliau nih. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Terus kita akan kembalikan dulu pusaka-pusaka alam kita. Batu mustika olor, Kang Mas Hendri Pong. Mustika olor yang saya dapatkan di salah satu tempuran sungai antara Sungai Bagor dengan Sungai Serayu. Nah, ini wadahnya. Saya mau masukkan lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Kalau ini batu semar, yang pertapaan yang semar. Kalau yang ini ada sendiri. Mana yang ini? Yang ini belum mungkin. Yang ini belum ya. Oh ya, ini masih tersimpan. Kalau yang ini tinggal satu. Jangan bilang-bilang Mas. Kamu jangan bilang-bilang, nanti saya tembak kamu, Kang Putra Pajajaran. Arek siang wis menang pring pedok. Iye, mana malne malah dipijen kumaha sih. Mana teh budak kelo cek urang teh. Bos menangan bambu awi pedok. Bumbu manena pijen. Meni ngomong cenah ku abdi geus dipijen Kang Ari. Yuh, hararesek manehna mah geus. Esukan bolang jeung urang di ditu kersoan di Batu Beleler. Oke, urang telepon manehna. Siapkeun. Ajak ta si putra bungsu. Lamun siap. Itu nya Putra Pajajaran. Siapkeun tasbih berurang. Kerenyokotan benda-benda pusaka. Guru canda-canda. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan ada kegiatan untuk bolang di salah satu tempat yang sudah saya perhatikan ya. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu
yang bisa kita gali di salah satu potensi wilayah yang mau saya datangi untuk proses pemborangan selanjutnya. Karena hobi saya adalah jalan di suatu pekarangan ataupun di rumpun bambu yang coba saya dapatkan sesuatu apa yang nanti bisa saya cari di salah satu pembolangan saya. Mungkin itu saja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.